Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma Ketiga dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Boleh perkenalan dulu, Teh? Nama saya Liliana. Baik, sebelumnya kita sudah menjadwalkan untuk melakukan sesi konseling. Lalu bagaimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, di sini kita akan melakukan sesi konseling hipnoterapi, dan juga saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menyempatkan hadir untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Nah, sebelumnya juga saya sudah menerima intake inform dari Anda yang dimana di sana banyak identitas diri Anda dan juga ada tercantum permasalahannya. Nah, dan juga di sana Anda menceritakan bahwa permasalahannya itu Anda pernah merasa sakit hati oleh perkataan orang lain yang dimana nyampe sekarang Anda belum bisa memaafkan orang itu. Apakah betul? Iya. Boleh sekarang saya ingin Anda jelaskan lebih detailnya bagaimana permasalahan yang sedang Anda alami saat ini. Ya kan saya itu sakit hati gara-gara ada teman, tapi temennya teh apa ya, kayak yang selewat gitu. Nah, sekelas lah gitu di kuliahan. Nah, saya itu sekelompok sama dia. Terus teh ada tugas kelompok gitu. Terus saya teh salah ngerjainnya gitu. Nah, terus dikirimlah pokoknya mah tugas bagian aku teh ke temen aku. Terus teh katanya teh salah. Nah, tapi salahnya teh bukan yang ngasih tahu dengan baik-baik, bahkan itu tuh salah. Tapi tiba-tiba ngomong, ih astagfirullah, ini kata yang nyentang gitu kan. Nah, kan itu teh teman apanya selewat, jadi otomatis sakit hati. Kalau misalkan dia teman yang akrab mah gak bakalan sakit hati, soalnya kayak yang mungkin itu mah candaan, tapi kan ini mah beda lagi gitu selewat. Jadi sakit hati lah ini nama. Jadi dalam pikiran aku teh ngomong kayak gini, ih nanya, kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu, padahal kita teh nggak akrab loh gitu. Baik. Gitu. Baik, jadi masalah yang Anda alami itu yang tadi ya Anda belum bisa memaafkan orang itu. Apakah kejadiannya udah lama? Udah lama, tapi sampai sekarang teh jadi keinget-inget lagi. Terus teh kalau lihat mukanya teh gak mau gitu. Jadi dia enggak melakukan kesalahan itu lagi, tiba-tiba kayak yang sakit hati gitu, sakit hati lagi gitu. Baik, jadi Anda itu sampai sekarang masih merasakan sakit hati atas perlakuan atau omongan ya, perkataan dari teman Anda gitu, meskipun perkataannya mungkin ada salah bicara mungkin ya teman Anda, namun karena Anda tidak mengenal lebih dekat dengan teman Anda itu, jadi ngerasa kayak perkataannya itu apa ya, sangat sakit gitu ya. Iya. Atas perkataan yang dia lontarkan. Iya, soalnya kan di apa ya, semua orang teh tahu gitu dia ngomongnya gitu. Kalau misalkan dia ke apa aja mah nggak ada orang lain mah ya gak apa-apa gitu, gak bakalan sakit hati banget. Tapi kan ini mah ada beberapa orang lah yang tahu gitu dia ngomong kayak gitu teh. Baik, jadi karena dia juga ngomongnya mungkin di banyak orang gitu ya, enggak dengan Anda sendiri, jadi Anda mungkin merasa kayak udah sakit hati, terus juga malu karena ada orang yang mengetahui itu. Padahal kan bisa ngomong kayak baik-baik gitu, bahkan itu salah mungkin kan masih bisa diperbaiki gitu, nggak harus ngomong kayak gimana juga gitu. Nah, lalu ketika Anda dalam situasi itu gitu, nah apa yang Anda bagaimana perasaan Anda ketika mengingat kejadian itu? Sakit hati, malu, sakit hati sama malu sih. Sakit hati. Lalu ketika Anda sedang merasakan sakit hati ketika mengingat itu, lalu pikiran yang muncul dalam diri Anda itu apa pikirannya? Ya ngomong kok bisa gitu, kok bisa
berarti Anda selalu berpikiran ya kok bisa teman kayak gitu gitu ya ngebuat sakit hati gitu. bukan lebih ke teman sih, kok bisa orang yang gak saya kenal ngomong seperti itu iya, gitu. iya, baik. Jadi mungkin karena dia tidak dekat dengan Anda juga, jadi Anda terheran gitu ya, kenapa orang yang tidak dikenal aja bisa ngomong seperti itu gitu Iya. ya. Nah, baik. Nah, lalu ketika ada pikiran itu, lalu perasaan sakit hati itu, tindakan yang Anda lakukan itu apa? Gak mau ketemu lagi gitu, jadi mending ya udah ya diam gitu, kayak memasrahkan diri gitu. Nah udah ya diam, mending karena diam daripada misalkan ke kampus nih, misalkan ketemu dia sakit hati lagi, ya udah mending diam gitu. Nah Baik, jadi yang tindakannya itu Anda tidak apa ya, tidak pergi ke kampus gitu. Jadi mungkin lebih baik di rumah aja gitu. iya. Nah, ketika itu kan mungkin Anda juga harus gitu ada waktu-waktu tertentu ketika matkul gitu. Mungkin karena dia juga sekelas dengan Anda, Iya. nah pasti ketemu dengan dia. Apakah Anda apa ya bisa untuk bertemu dengan dia ketika waktu-waktu tertentu? Bisa, cuma kayak yang Lebih menghindar mungkin ya. menghindar. Baik, jadi mungkin tindakan Anda itu ketika awal-awal merasa sakit hati gak mau ketemu dia gitu, jadi banyaknya menghindar. Iya. Nah, lalu tujuan Anda nih mengikuti sesi konseling ini ingin ada di skala berapa? 8 Dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu Anda merasa yang dimana 1 itu Anda tidak akan apa ya, merasa baik-baik saja, dan 10 itu Anda sangat merasa baik-baik saja. Ada di skala berapa? Ingin ada di skala berapa? 8 atau 9? 8 ya. 8. Nah. Kenapa ingin ada di skala 8? Kenapa gak ingin ada di skala 10? Karena kan maksudnya tuh kayak 10 itu maksimal gitu. Anda itu ingin bisa memaafkan orang itu. Kenapa tidak 10? Karena 10 teh kayaknya sulit gitu, jadi ya udah 8 aja. Sulit. Lalu kenapa Anda memilih angka 8? Skala 8? Kan sekarang nih masih yang takut banget gitu kalau misalkan ketemu teh. Nah, pengen ngehilangin rasa takutnya dulu aja gitu. Gak mau yang langsung plus 10 gitu. Nah. Baik. Jadi Anda itu ada di skala, ingin ada di tujuannya ingin ada di skala 8, yang dimana Anda ingin merasakan rasa takut ketika bertemu dia. Menghilangkan rasa takut dulu, iya. Ya, mungkin ketika bertemu dia, atau juga ketika tidak teringat lagi gitu ya perkataan dia terhadap Anda. Iya. Baik. Nah, lalu jika diskalakan ya 1 sampai 10, Anda sekarang permasalahan Anda menurut Anda ada di skala berapa? 5 mungkin, soalnya kemarin nyoba lagi buat ke kampus, tapi tetap ada rasa takut teh gitu. Rasa sakit hati meski ada. Nah, 5 berarti kan dari 1 sampai 10 gitu ya. Berarti 5 Anda sudah merasa lumayan bisa baik-baik, merasa tenang. Ya soalnya kan yang tadinya nggak berani ke kampus, kemarin udah bisa lumayan maksain diri buat ke kampus. Nah itu teh rada mending gitu, bisa dipaksain. Tapi tetap masih takut. Baik. Jadi mungkin dalam sesi konseling hipnoterapi ini Anda ingin mencapai 3 skala Iya. dari yang sekarang. Baik, sangat baik sekali. Nah, sebelumnya apakah sudah mengetahui sesi hipnoterapi? Belum begitu mengetahui. Baik. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang sesi hipnoterapi, yaitu saya akan memandu Anda seperti mau tidur, tapi Anda masih mendengar apa yang saya katakan, namun dalam kondisi rileks dan santai. Dapat dimengerti? Baik. Apakah sekarang sudah siap untuk melakukan sesi hipnoterapi? Insya Allah sih. Baik, silahkan buat posisi Anda nyaman. Silahkan. Apakah sudah? Baik. Sekarang
saya ingin Anda fokus pada satu titik yang ada di depan Anda. Boleh, silahkan. Semakin Anda fokus, maka perlahan mata Anda semakin berat dan semakin mengantuk. Saya akan menghitung dari 1 sampai 5, yang dimana ketika dalam hitungan 5 mata Anda berat dan tertutup. Boleh, silahkan perhatikan. 1, tarik nafas, keluarkan dari mulut secara perlahan, Anda semakin rileks. Tarik nafas lagi, 2, bagus sekali. Hembuskan secara perlahan dan Anda sangat rileks, bagus sekali. 3, tarik nafas secara perlahan, bagus sekali. Hembuskan secara perlahan, Anda semakin rileks. 4, tarik nafas, lalu hembuskan, bagus sekali. Dan 5, tarik nafas, bagus sekali. Dan hembuskan secara perlahan lalu tertidur. Baik, bagus sekali. Nah, sekarang perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf di sekitar mata Anda, yang dimana di sekitar mata Anda lemaskan dan lepaskan semua ketegangan sehingga benar-benar rileks. Bagus sekali. Perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf di sekitar dahi Anda, lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di dahi Anda sehingga Anda merasa benar-benar sangat rileks. Bagus sekali. Lalu perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di wajah Anda, lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di wajah Anda sehingga Anda merasa benar-benar sangat rileks. Bagus sekali. Perhatikan syaraf-syaraf dan otot-otot yang ada di dagu Anda, lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di dagu Anda sehingga Anda benar-benar merasa rileks dan sangat nyaman. Bagus sekali. Lalu perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di leher Anda, lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di leher Anda sehingga Anda benar-benar merasa sangat rileks. Bagus sekali. Dan perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di tangan Anda, lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di tangan Anda sehingga Anda benar-benar merasa sangat rileks dan sangat santai. Bagus sekali. Lalu perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di dada Anda, lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di dada Anda sehingga Anda benar-benar sangat rileks dan sangat damai. Bagus sekali. Dan sekarang perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di perut Anda, lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di perut Anda sehingga Anda benar-benar merasa sangat rileks. Bagus sekali. Sekarang perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di kaki Anda, lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di kaki Anda sehingga Anda benar-benar merasa sangat rileks. Bagus sekali. Dan sekarang saya akan menghitung dari 1 sampai 10, yang dimana semakin naik angkanya maka Anda merasa semakin nyaman, semakin rileks dan sangat santai. Baik, fokuskan kembali. 1, semakin naik angkanya maka Anda semakin nyaman, semakin rileks dan sangat damai. Bagus sekali. 2, semakin tinggi angkanya maka 2 kali lipat Anda merasa semakin nyaman, semakin rileks dan sangat santai. Bagus sekali. 3, Anda merasa semakin nyaman, semakin damai dan sangat rileks. Bagus sekali. 4, semakin Anda fokus maka semakin nyaman, semakin damai dan sangat rileks. Bagus sekali. 5,
semakin naik angkanya, maka 2 kali lipat Anda merasa semakin nyaman, semakin rileks, dan sangat damai. Bagus sekali. 6. Anda merasa semakin damai, semakin rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. 7. Semakin tinggi angkanya, maka Anda semakin nyaman, semakin rileks, dan sangat damai. Bagus sekali. 8. Semakin Anda fokus, maka Anda semakin nyaman, semakin rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. 9. 2 kali lipat Anda semakin nyaman, semakin rileks, dan sangat damai. Dan 10. Semakin Anda merasa nyaman, semakin rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. Fokuskan mata Anda. Bagus. Dan sekarang saya ingin Anda bayangkan di depan Anda ada sebuah anak tangga, ada 10 anak tangga yang dimana Anda akan menuruni anak tangga itu. Dan semakin turun anak tangga, maka Anda semakin rileks, semakin nyaman, dan sangat santai. Baik. 10. Anda mulai merasa nyaman, rileks, dan damai. Bagus sekali. 9. Anda merasa nyaman, rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. 8. Anda turun ke anak tangga ke-8, 2 kali lipat. Anda semakin nyaman, semakin rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. 7. Anda menuruni anak tangga ke-7. Anda merasa sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat damai. Bagus sekali. 6. Anda menuruni anak tangga ke-6, 2 kali lipat. Anda merasa semakin sangat santai, sangat rileks, dan sangat damai. Bagus sekali. 5. Anda menuruni anak tangga ke-5. Semakin Anda fokus, maka Anda semakin nyaman, semakin rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. Buat posisi Anda nyaman. 4. Semakin menuruni anak tangga, maka Anda semakin nyaman, semakin damai, dan sangat rileks. 3. Anda menuruni anak tangga ketiga, mendekati tangga yang pertama, maka Anda 2 kali lipat. Anda merasa sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat damai. Bagus sekali. 2. Semakin Anda fokus, maka 2 kali lipat Anda semakin nyaman, semakin damai, dan sangat rileks. Bagus sekali. Dan 1. Anda merasa sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat santai. Baik, bagus sekali. Dan sekarang saya akan menghitung dari 3 ke 1. Dan pada saat hitungan 1 nanti, saya ingin Anda bayangkan Anda berada di suatu tempat yang pernah Anda kunjungi ataupun tempat yang ada dalam imajinasi Anda. Saya ingin ketika dalam hitungan 1 nanti Anda sudah berada di tempat itu, di tempat yang menurut Anda nyaman dan aman ketika Anda berada di sana. Baik. 3. Anda mulai melihat tempat itu. Bagus sekali. 2. Anda mulai mendekati tempat yang nyaman itu, dan Anda mulai merasa nyaman, santai, dan rileks. Bagus sekali. Dan 1. Anda sudah berada di tempat itu, di tempat yang menurut Anda sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat santai ketika Anda berada di sana. Apakah Anda sudah berada di sana? Ya. Kalau boleh tahu di mana? Di rumah. Di rumah. Boleh buat posisi Anda senyaman mungkin. Kalau boleh tahu apa yang Anda lihat di sana? Banyak
banyak orang, anak kecil. Baik, Anda melihat anak kecil. Lalu apa yang Anda lakukan di sana? Rebahan. Apakah itu membuat Anda nyaman? Ya, Lalu apa perasaan Anda ketika Anda berada di sana? meskipun berisik di sana teh, tapi nyaman gitu, enakan, jauh dari masalah gitu. Baik, sangat bagus sekali. Jadi Anda berada di sana, berada di rumah sedang rebahan, meskipun Anda sedang rebahan, tapi menurut Anda sangat nyaman, sangat damai gitu ya ketika berada di sana, ketika berada di rumah sedang rebahan. Baik, bagus sekali. Sekarang saya ingin Anda buat posisi senyaman mungkin lagi. Baik, silahkan. Sekarang dalam kondisi yang tenang dan rileks ini, Anda membuka ruangan di mana diri Anda, ruang yang selama ini dipenuhi oleh luka, rasa sakit, dan kenangan dari ucapan orang yang pernah menyakiti hati Anda. Dan sekarang Anda memilih untuk mengakui bahwa luka itu nyata, bahwa rasa sakit itu pernah hadir, tapi Anda juga menyadari bahwa Anda tidak harus hidup terus-menerus dalam bayang-bayang luka tersebut. Anda adalah pribadi yang kuat. Anda telah melewati banyak hal dalam hidup Anda, dan hari ini Anda memilih untuk memulihkan hati Anda. Karena memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah keputusan bijak dari jiwa yang ingin bebas. Bebas dari belenggu dendam, bebas dari emosi yang menahanmu untuk tumbuh. Setiap napas yang Anda hembuskan membawa keluar semua emosi yang tidak lagi kamu butuhkan. Amarah, kecewa, sakit hati, semuanya perlahan larut. Dan setiap tarikan napas yang Anda ambil mengisi diri Anda dengan ketenangan, dengan kasih, dengan kelegaan, dan dengan kekuatan baru. Mulai saat ini, Anda mengizinkan diri Anda sendiri untuk sembuh. Anda mengizinkan hati Anda untuk membuka diri, bukan untuk luka yang sama, tapi untuk kedamaian yang baru. Untuk ketenangan yang Anda ciptakan sendiri. Anda layak merasa damai. Anda layak merasa utuh. Anda layak dicintai, dan Anda juga layak mencintai diri Anda sendiri. Semakin Anda melepaskan luka itu, semakin lapang dada Anda. Semakin senang pikiran Anda, dan semakin Anda bisa menjalin hubungan yang sehat dan hangat dengan orang lain. Karena Anda tidak lagi membawa beban masa lalu ke dalam hubungan Anda. Anda hadir dengan hati yang lebih ringan, dengan diri yang lebih sadar, dan dengan jiwa yang lebih dewasa. Setiap hari ke depan adalah langkah baru menuju kebebasan batin. Anda bukan korban dari masa lalu. Anda adalah pencipta masa depan Anda. Dan Anda memilih untuk menciptakan masa depan yang damai, penuh penerimaan, dan cinta. Baik, bagus sekali. Dan sekarang saya ingin Anda bayangkan Anda adalah sebuah magnet yang bisa menarik semua energi positif yang ada di sekitar Anda. Saya akan kasih waktu Anda untuk bisa menarik energi positif itu. Dan ketika Anda sudah bisa menarik energi positif itu, maka beritahu saya dengan gerakan jari telunjuk Anda. Boleh, silahkan.
sudah, sekarang saya ingin Anda letakkan letakkan tangan Anda di dada. Boleh, bagus sekali. Saya ingin setiap kali Anda seperti itu, maka niatkan dalam diri Anda, dimanapun dan kapanpun Anda melakukan itu, maka Anda akan di dalam kondisi yang lebih baik lagi, yang dalam kondisi yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, bagus sekali. Boleh simpan kembali tangannya. Dan sekarang saya akan memandu Anda untuk bisa terbangun dalam hitungan 5 sampai 1. Ketika dalam hitungan 1 nanti Anda bangun dan sadar Anda berada di ruangan ini bersama saya dalam kondisi yang jauh lebih baik. 5. Anda mulai menggerakkan jari-jari Anda, meletakkan. Baik, bagus sekali. 4. Anda mulai merasa sadar Anda berada di sini. 3. Perlahan Anda membuka mata, bagus sekali. 2. Anda sadar Anda berada di sini. Dan 1. Anda boleh buka mata Anda secara perlahan dan Anda sadar Anda berada di sini. Baik, apakah sudah? Sudah. Baik. Nah, barusan kita sudah melakukan sesi konseling hipnoterapi yang pertama. Saya ingin bertanya nih kepada Anda, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan sesi hipnoterapi yang barusan? Jadi lebih rileks, tenang gitu. Baik, jadi beda gitu. Yang Anda rasakan itu lebih rileks, lebih tenang gitu ya. Karena tadi juga Anda memasukkan induksi supaya Anda bisa membuat Anda lebih tenang, lebih rileks dan lebih santai lagi. Lalu apa yang Anda dapatkan dari sesi ini? Apakah bagaimana? Ya, dari sesi ke-1 kayak ya ada perubahan gitu, yang tadinya gimana sekarang jadi yang tadi lebih tenang, ya itu aja sih. Baik, jadi dari lebih sesi plong gitu. dari sesi ini Anda merasa bahwa Anda sebelumnya merasa sakit hati dan sekarang mungkin udah lebih tenang gitu ya, karena dari sesi konseling yang pertama ini. Baik, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Udah gitu aja sih. Baik, jika tidak ada, nah untuk 1 minggu ke depan nih kita buat kesepakatan untuk melakukan tugas rumah. Apa yang akan Anda lakukan dalam 1 minggu ke depan ini supaya memperbaiki diri Anda gitu, supaya lebih positif lagi? Mungkin kayaknya harus lebih memberanikan diri lagi, jangan banyak takut mungkin kayak gitu. Baik, memberanikan diri dengan cara apa, kalau boleh tahu? Apa yang akan Anda lakukan? Misalnya yang tadinya nggak mau lihat orang itu, sekarang mah harus dipaksakan, ya udah bayar lihat gitu. Baik, jadi Anda akan lebih memberanikan diri untuk bisa bertemu dengan orang itu gitu. Jadi tidak menghindar mungkin ya, lebih akan dihadapi gitu ya, bagaimanapun nantinya, tapi Anda akan menghadapi orang itu. Baik, sangat bagus sekali. Nah, nanti untuk sesi kedua nanti saya akan menanyakan perubahan yang terjadi pada diri Anda setelah melakukan tugas rumah ini. Nah, sekarang saya juga ada tugas rumah untuk Anda, yang dimana Anda harus melakukan self hypnosis. Self hypnosis itu adalah menghipnotis diri sendiri dengan cara mandiri, tidak ada bantuan dari siapapun, begitupun dari saya. Nah, untuk mungkin di sini saya izin menjelaskan sedikit. Jika nanti tidak paham, boleh Anda tanyakan kepada saya, dan apabila Anda ingin dipraktekkan bagaimana caranya, boleh nanti saya akan praktekkan. Nah, yang pertama Anda itu fokus dulu pada satu titik yang ada di depan Anda, lalu Anda mulai tarik napas, dan seperti tadi saya lakukan kepada Anda bayangkan
ada anak tangga, yang dimana anak tangga itu setiap Anda turun ke anak tangga maka Anda merasa rileks, merasa damai, dan merasa santai. Lalu juga ada bola cahaya ataupun hitungan dari 1 sampai 10. Setiap hitungan naik maka Anda juga merasa semakin rileks, semakin damai, dan semakin santai. Nah, lalu juga ada tempat yang nyaman. Kayak tadi Anda bayangkan Anda berada di tempat yang menurut Anda sangat nyaman dan aman, dan juga Anda rasakan sedang apa di sana, rasakan perasaan yang Anda rasa ketika berada di sana. Lalu juga Anda masukkan sugesti dalam diri Anda, masukkan afirmasi positif gitu, seperti semakin hari saya semakin memaafkan, semakin hari saya semakin menerima dia, semakin hari saya menjadi lebih baik lagi gitu. Lalu ada juga kayak tadi Anda bayangkan ada sebuah magnet yang dimana Anda itu bisa menarik semua energi positif yang ada di sekitar Anda. Lalu juga Anda lakukan kayak tadi anchor kayak gini, letakkan tangan Anda di dada, lalu niatkan dalam diri Anda, setiap kali Anda seperti ini maka Anda akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Lalu udah itu Anda boleh pandu diri Anda sendiri untuk terbangun dari dan sadar dari self hypnosis itu. Apakah dapat dimengerti? Apakah perlu dipraktekkan atau sudah cukup paham? Sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin untuk sekarang udah dulu. Baik, untuk sesi 1 mungkin udah dulu. Kita nanti jadwalkan kembali untuk sesi kedua. Saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah bersedia hadir untuk melakukan sesi 1 hipnoterapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.